Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 4 sudah sehat semuanya. Hari ini kita akan belajar setelah anak-anak membaca ya. Anak-anak membuka halaman 11 ya. Pembelajaran ketiga. Di sana disebutkan bahwasanya bunyi dapat merambat melalui 3 jenis media ya. Masih ingat apa saja 3 itu? Ya, yaitu padat, cair, dan gas ya. Namun perlu kita ingat bunyi tidak dapat merambat di ruang yang hampa. Kenapa? Karena di ruang hampa tidak memiliki media yang dapat merambat bunyi. Oke. Nah, kalian bisa lihat lagi di paket Erlangga Bupenanya halaman 12. Di situ ada gambar yang menjelaskan tentang bunyi merambat melalui benda gas ya. Di situ ada suara merambat melalui udara, udara masuk termasuk benda gas. Di situ ada gambarnya, ada seseorang yang berbicara sehingga lawan bicaranya mendengarkan suara dari temannya. Karena apa? Karena bunyi yang dikeluarkan itu merambat melalui gas. Nah, contoh yang kedua yaitu bunyi merambat melalui benda padat. Nah, pada gambar halaman 12 yang kedua, di situ ada gambar ada 2 anak yang sedang bermain telepon menggunakan tali. Ya, di situ ya, seorang anak berbicara menggunakan telepon dengan tali atau untuknya membuat dengan kaleng. Nah, yang satunya lagi mendengarkan. Di sana ketika salah satu orang berkata, maka orang satunya mendengarkan, yaitu bunyinya merambat melalui benda padat, yaitu melalui tali penghubung antara orang yang satu dan orang yang kedua. Nah, sedangkan yang ketiga, di situ ada contoh gambar bunyi merambat melalui benda cair. Ya, suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Nah, Ustadz juga pernah mempraktekkan ketika berada di dalam kolam renang bersama temannya Ustadz, kita masuk ke dalam air, kemudian salah satu berteriak di dalam air. Nah, ternyata suara teriakan itu terdengar oleh teman yang ada di samping Ustadz. Nah, artinya suara bisa merambat melalui benda cair. Yang perlu diingat adalah suara tidak bisa merambat melalui ruang yang hampa. Baik, itu mengenai tentang suara. Nah, anak-anakku semuanya, kita bisa lihat lagi di paket halaman 16 ya. Halaman 16 di sana ada gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, di halaman 16 tadi, di situ ada sebuah paragraf yang berbunyi, Reog Ponorogo merupakan kebudayaan yang berasal dari Jawa Timur. Pertunjukan reog ditampilkan dalam bentuk topeng berbentuk kepala singa yang dikenal sebagai singa barong. Reog Ponorogo menceritakan tentang Raja Ponorogo yang berniat melamar putri Kediri. Nah, di halaman 16 sudah dibagi menjadi 2. Ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, masih kita ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Nah, gagasan pokok adalah gagasan inti dari sebuah paragraf yang telah dibaca tadi ya. Gagasan pokoknya apa? Yaitu Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Itu adalah gagasan pokok. Namun untuk gagasan pendukungnya adalah ada 2. Yang pertama, Singa Barong. Yang kedua, isi cerita Reog Ponorogo. Nah, kemarin di video sebelumnya sudah diterangkan ciri dari gagasan pokok adalah jika kalimat itu dihilangkan, maka paragrafnya tidak akan bermakna ya. Itu adalah ciri yang paling mudah kita kenali untuk menentukan gagasan
gagasan pokok. Nah, baik. Kemudian di sana ada musik keroncong. Nah, anak-anak bisa berlatih untuk menentukan gagasan pokok, kemudian gagasan pendukung 1 dan gagasan pendukung 2-nya. Oke? Itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.